Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Agung Laksono. Seperti biasa kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke berita pertama Tribuners, keberadaan kerangkeng manusia di rumah Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin memunculkan fakta baru. Dari hasil penelusuran Polda Sumatera Utara, ternyata ada 656 orang yang pernah dikurung selama 10 tahun terakhir. Tak hanya itu, juga ada temuan lain yakni dugaan penyiksaan yang mengakibatkan penghuni tewas. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak pada Sabtu 29 Januari. Panca mengatakan temuan tersebut diperoleh dari hasil penelusuran berkas-berkas yang ada. Tercatat sudah ada 656 orang yang pernah dikurung di kerangkeng tersebut sejak tahun 2012. Selain itu, Panca mengungkapkan pihaknya juga menemukan informasi terkait kematian satu orang saat berada di kerangkeng tersebut. Polisi menyebut bahwa penghuni tersebut tewas setelah mengalami penyiksaan. Meski begitu, Polda Sumatera Utara masih enggan membeberkan lokasi pemakaman tahanan tersebut. Pihak Polda Sumatera Utara masih terus melakukan pendalaman terkait dengan informasi ini. Sementara itu, hal senada juga diungkapkan oleh Komnas HAM. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Khoirul Anam menerangkan, pihaknya menemukan data kematian penghuni lebih dari satu orang. Khoirul menegaskan para tahanan itu tewas dianiaya menggunakan benda-benda yang disiapkan. Penganiayaan dilakukan saat tahanan baru masuk ke kerangkeng setelah dititipkan oleh pihak keluarga. Saat kejadian, para tahanan tersebut melakukan perlawanan hingga terjadi penganiayaan dan berujung maut. Komnas HAM juga mencatat korban tewas terakhir kali terjadi dalam setahun belakangan. Adapun terkait kabar soal penghuni kerangkeng merupakan para pecandu narkoba, Khoirul membenarkannya. Namun tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba tersebut tidak memiliki izin. Bukti permulaan yang cukupnya, sekali. Ya, kemudian sudah berapa lama? Banyak. Kalau kita sedikit mungkin karena saya sudah berjalan dari awal. Begitu kita temukan itu, kita langsung menggeledah dan melakukan pemeriksaan, termasuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penitipan orang yang masuk ke sana. Semuanya kami sudah terima, penyelidik sudah mendapatkan. Totalnya ada 656 setiap tahun 2010. Menurut saya, ya cukup panjang itu. Jadi jelas ya. Dan ini terus kita akan dalami. Sekarang kita temukan memang terjadi satu proses rehabilitasi yang cara melakukan rehabilitasinya memang penuh dengan catatan-catatan kekerasan. Ya, kekerasan yang fisik gitu ya, sampai hilangnya nyawa. Nah, dalam konteks hilangnya nyawa ini kami menemukan informasi, kami sudah telusuri dan sangat solid. Tadi saat kami sampaikan juga kepada Pak Kapolda, kepada teman-teman Polda Sumut soal berita soal adanya informasi soal hilangnya nyawa tersebut. Tapi ternyata ini yang juga menarik, ternyata teman-teman Polda Sumut juga menelusurinya. Teman-teman Polda Sumut juga menelusuri hal yang sama. Ya, dan kami mengapresiasi itu, Pak Kapolda, teman-teman menelusuri itu dengan korban yang berbeda. Sehingga memang kalau ditanya oleh teman-teman nantinya, itu yang meninggal berapa? Pasti lebih dari. Oknum polisi pelaku pemerkosaan terhadap mahasiswi magang di Polresta Banjarmasin resmi dipecat dari Polri. Upacara pemberhentian tidak dengan hormat PTDH digelar pada Sabtu 29 Januari kemarin dengan pengawalan ketat. Pemberhentian tidak dengan hormat ini diterima oleh Bribka Bayu Tamtomo, anggota Polresta Banjarmasin. Upacara ini dihadiri mahasiswa rekan korban, keluarga korban, hingga Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana Atmojo memimpin langsung upacara dan melepas seluruh atribut Polri yang dikenakan Bayu. Dalam sambutannya, Sabana mengatakan perbuatan Bayu merupakan salah satu pelanggaran berat.
Ia juga menyampaikan bahwa tindakan pelaku dinilai sangat memalukan. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina juga sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh Bayu. Pasalnya selama menjabat di Satres Narkoba Polresta Banjarmasin, Bayu dikenal sebagai anggota yang berprestasi. Tercatat Bayu pernah meraih penghargaan dari Pemkot Banjarmasin karena 2 kali berhasil mengungkap kasus peredaran sabu dalam jumlah yang besar. Namun kini penghargaan itu resmi dicabut oleh Wali Kota Banjarmasin. Setelah dipecat sebagai anggota Polri, Bayu selanjutnya akan menjalani hukuman pidana selama 2 tahun 6 bulan penjara. Seperti diberitakan sebelumnya, Bayu telah melakukan pemerkosaan terhadap mahasiswi magang di Polresta Banjarmasin pada 2021 lalu. Kasus ini sendiri sudah dibawa ke meja hijau dan Bayu divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Namun korban VDPS kecewa karena hukuman tersebut dinilai sangat ringan. Hingga akhirnya pihak kampus dan tim advokat mendesak agar terdakwa diberi hukuman berat. Telah dilaksanakan upacara pemberhentian dengan tidak hormat terhadap BKBT yang sekarang sudah resmi menjadi warga sipil biasa. Ya, kenapa? Ada kejadian beberapa waktu lalu yang seperti sudah kita ketahui semua. Apa kejadiannya? Mungkin tidak perlu kita bahas ya. Dan kami sebagai pimpinan di sini, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, dan saya sendiri sejajar jalannya sangat mengutuk keras kejadian tersebut. Kemudian yang bersangkutan sebagai anggota Polri sesuai dengan undang-undang kepolisian kita, ada peradilan umum juga harus dilakukan. Jadi dengan tidak melakukan dengan salah di PTDH, dia bebas dari badan, tidak bisa. Malah lebih berat. Juga peradilan umum lagi. 2 kali hukuman mereka harus menerima. Peradilan umum dijalankan dan kode etik dijalankan. Kode etik yang melaksanakan adalah Polri. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolresta yang memberikan kesempatan saya untuk bisa berbicara, untuk memohon maaf kepada publik yang mungkin sudah tersakiti hatinya karena perbuatan saya. Mohon izin, pertama-tama saya meminta maaf kepada institusi saya, yaitu Bapak Kapolri. Saya mohon maaf atas perbuatan saya, mungkin karena perbuatan saya sudah mencoreng nama baik Polri. Yang kedua, Bapak Kapolda Kalsel, karena saya berdinas di Kalimantan Selatan, jadi saya memohon maaf kepada Bapak Kapolda Kalsel karena sudah mencoreng nama baik instansi Polda Kalsel. Dan yang paling utama, saya minta maaf kepada instansi saya sendiri, Polresta Banjarmasin. Bapak Kapolresta, saya mohon maaf karena sudah sangat mencoreng nama baik Polresta Banjarmasin. Dan yang rekan-rekan saya di narkoba, Bapak Kasat Narkoba, saya juga mohon maaf karena saya sudah mencoreng nama baik beliau. Dan yang paling utama dan paling penting, saya mohon maaf kepada saudara Devita Veronica karena atas perbuatan saya mungkin dia sangat terpukul atau tertekan dengan Kasus yang membelit Edi Mulyadi karena menghina Kalimantan kini masih terus bergulir. Edi telah dilaporkan ke polisi namun mangkir saat dilakukan pemanggilan. Seiring kasus ini berjalan, Edi sempat disebut ketakutan karena mendapatkan teror panggilan telepon hingga ribuan kali. Hal ini disampaikan oleh pengacara Edi Mulyadi, Herman Kadir, pada Jumat 28 Januari di Bareskrim Mabes Polri. Herman menyampaikan kini kliennya kebanjiran pesan teror dari orang tak dikenal. Bahkan Herman menyebut setiap hari ada 1.000 orang yang menelpon Edi. Lantaran saking banyaknya orang yang terus menelpon, Edi sampai harus mematikan ponselnya. Tak hanya banyaknya telepon yang masuk, Edi juga kebanjiran pesan teror. Mulai dari potong babi, potong kelinci, hingga video-video lain yang bernada ancaman. Diketahui Edi Mulyadi tak menghadiri panggilan dari Bareskrim Mabes Polri. Alasannya lantaran mempermasalahkan prosedur surat pemanggilan yang dilayangkan oleh polisi. Menurutnya prosedur pemanggilan tak sesuai dengan KUHP. Terkait hal ini, polisi akan melakukan pemanggilan selanjutnya kepada Edi pada Senin 31 Januari. Sebelumnya Edi sudah pernah menyampaikan permintaan maafnya kepada warga Kalimantan, namun ditolak.
Gelombang protes dibarengi aksi damai di wilayah Kalimantan pun bermunculan, menyusul viralnya ucapan Edi Mulyadi itu. Satu di antaranya adalah aksi damai yang digelar di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Samarinda pada Senin 24 Januari kemarin. Aksi damai itu digelar oleh massa yang menamai dirinya sebagai Koalisi Pemuda Kalimantan Timur. Dalam aksinya, massa menyampaikan aspirasi sebagai bentuk protes dan kecaman terhadap Edi Mulyadi. Yang masuk tadi kurang lebih kita dari tim 4 orang di dalam, dan penyidik ada 3 orang. Nah, kami sudah jelasin, surat kami itu sudah kami jelasin kepada penyidik bahwa ketidakhadiran Pak Edi, ya, pertama masalah peraturan hukum. Artinya ada kuhap yang mengatur. Pemanggilan itu tidak boleh ditunggu minimal 3 hari. Untuk pemanggilan yang dilakukan oleh Majelis itu 2 hari. Artinya itu ada prosedur yang dilakukan. Yang kedua, surat pemanggilan itu tidak menjelaskan peristiwa apa yang terjadi sama Pak Edi. Sehingga kami anggap itu kabur gitu loh. Cuma ada pasal-pasal sara saja. Artinya perlu dijelaskan. Nah, tadi kita sudah sepakat pihak Mabes Polri akan melakukan pemanggilan. Kalau memang ada peluang kita akan atur. Sudah tahu Pak rencana pemanggilan? Belum dikasih tahu, nanti akan menyusul secepatnya. Sudah bilang. Artinya gini lah, Pak Edi tidak akan melarikan diri. Kita akan menghadap secara gentleman, ya, sebagai orang warga negara Indonesia. Apapun prosedur pemanggilan itu sepanjang tidak melanggar hukum, kami akan datang. Sambil menunggu pemanggilan, ya, Pak, apakah dari proses hukum akan ada melakukan hal-hal ke depannya seperti apa? Ya, kami pertama sudah mempersiapkan ahli-ahli juga, ya, ahli bahasa dan ahli pidana. Artinya kami akan mempersiapkan itu semua. Mana di dalam press release Pak Edi itu sama sekali tidak pernah menyinggung suku dan ras. Ya, tidak ada sama sekali. Tidak ada. Coba boleh dicek di YouTube channel yang ada itu tidak ada. Sudah kami cek satu-satu, kemarin kami pelajari, bahwa tidak ada apa unsurnya gitu loh. Di mana deliknya gitu loh, delik saranya. Orang tidak menyinggung masalah sara, tidak ada menyinggung masalah, hanya bilang memang tempat jin buang anak. Artinya sudah diterjemahkan. Jin buang anak itu sudah diklarifikasi semua dan sudah minta maaf beliau. Dari melalui TV One dan melalui YouTube channel beliau. Sudah 2 kali dia minta maaf. Artinya itu sudah clear gitu. Artinya ini. Yang ingat ya, Pak Edi ini seorang wartawan senior. Artinya pemanggilan-pemanggilan itu dia bicara di situ atas nama wartawan senior, bukan atas apa gitu loh. Artinya kami juga inginkan undang-undang pers diberlakukan lah. Ya, pemanggilan seorang wartawan senior walaupun ini haruslah melalui Dewan Pers terlebih dahulu. Kode etik pers kan ada di situ. Kalau memang dia melanggar ya silakan. Artinya apa? Prosedur-prosedur hukum itu. Apalagi sudah ada kerjasama Polri dengan PWI. Itu udah jelas sekali. Artinya kalau memang apa ya selesaikan dulu secara Dewan Pers gitu. Gak bisa. Kapasitas Pak Edi bicara di situ sebagai wartawan senior. Saya ada undangannya. Itu beliau diundang sebagai wartawan senior gitu. Artinya tetap aja tidak bisa terlepas lah dari insan pers gitu loh. Artinya dia tetap wartawan gitu loh profesinya. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berjanji akan memburu pelaku penembakan yang menewaskan 3 prajuritnya di Papua. Pelaku penembakan itu tak lain adalah kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Hal ini disampaikan langsung oleh Andika saat bertolak ke Kabupaten Mimika, Papua pada Jumat 28 Januari kemarin. Andika menyebut pihaknya saat ini sudah mengantongi identitas para pelaku penembakan. Ia pun menegaskan bahwa pelaku harus membayar atas tindakannya tersebut. Terkait insiden ini, Andika mengaku sudah melakukan evaluasi untuk menentukan langkah ke depannya. Dalam kesempatan itu, Andika juga memastikan prajuritnya yang bertugas di pos TNI di Gome tidak melakukan provokasi. Fakta ini diperolehnya berdasarkan penjelasan dari beberapa individu yang berada di Kompleks Ilaga, termasuk juga dengan seluruh jajaran di Kodam 17 Cendrawasih. Andika menjelaskan prajuritnya mendapatkan serangan dari KKB justru ketika melakukan tugas rutin di medan penugasan.
Ia menyebutkan cara yang dilakukan KKB sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Adapun 3 prajurit yang gugur merupakan anggota dari Satgas Kodim Yonif Raider 408 Suprasita. Ketiganya yakni Serda Rizal asal Bandung, Pratu Tupal Baraza asal Jambi, dan juga Pratu Rahman asal Maluku Tengah. Mereka terkena tembakan saat menjaga pos TNI di Bukit Tepuk pada Kamis 27 Januari kemarin pukul 5 waktu Indonesia Timur. Serangan ini merupakan serangan kedua setelah beberapa saat sebelumnya kelompok tersebut juga menembaki lokasi pos jaga. Kami semua melakukan tugas rutin dan justru pada saat kami bertugas itulah diserang. Nah, jadi terus terang mereka-mereka yang memilih cara-cara yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Mau tidak mau harus membayar. Dalam hal harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami sudah memiliki beberapa nama dari pengumpulan informasi dan intelijen. Kita sudah lakukan evaluasi juga tentang apa yang harus kita lakukan ke depan, khususnya mereka yang bertugas di Papua. Polisi berhasil menangkap pelaku pemerasan dengan modus pura-pura menjadi korban tabrak lari di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sebelumnya aksi pria ini sempat terekam video oleh penumpang mobil dan viral di media sosial. Aksinya kemudian gagal dan sempat terseret oleh korban karena tangan pelaku masuk melalui kaca mobil. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Budi Sartono mengungkap kasus ini pada Minggu 30 Januari 2022. Pelaku yang berinisial AD tersebut saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan, tersangka ternyata merupakan seorang juru parkir. Dirinya nekat melakukan aksi pemerasan untuk membeli obat-obatan. Diketahui saat ini tersangka masih menjalani terapi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKO Cibubur karena kecanduan narkoba. Dalam melancarkan aksinya, tersangka memanfaatkan bekas luka yang dialaminya untuk pura-pura tertabrak. Luka tersebut dialaminya saat tersangka mengalami kecelakaan pada 2012 lalu. Lebih lanjut, Budi berujar, aksi tersangka yang berpura-pura tertabrak di wilayah Pasar Rebo terjadi pada Rabu 26 Januari siang. Namun video itu rupanya baru beredar pada Jumat 28 Januari. Dalam video, Ade membonceng seorang menggunakan sepeda motor, kemudian mengadang pengendara mobil. Tak hanya itu, pelaku juga berpura-pura berjalan pincang sambil meminta tolong sejumlah warga. Ia mengatakan bahwa pengendara mobil tersebut sudah menabraknya. Tak lama, penumpang mobil yang sudah merekam kemudian membantah tuduhan pelaku. Polisi mengatakan pelaku sempat cekcok dengan pengendara mobil, bahkan ia sampai terseret. Warga sekitar juga tidak menggubris dengan tindakan pelaku karena melihat aksinya. Namun pelaku tetap ngotot bahkan memasukkan tangannya ke dalam mobil. Hal inilah yang membuatnya terseret hingga sejauh 30 meter. Pelaku kemudian terduduk di trotoar di Jalan TB Simatupang sambil meringis kesakitan. Jadi secara kronologis saya sampaikan video itu muncul hari Jumat tanggal 28 Januari. Kemudian setelah kita melihat video di sosial media, langsung kita turunkan tim ke lapangan, ke TKP. Dan hasil pemeriksaan saksi-saksi di TKP, baik itu security, orang yang jaga di sana, termasuk beberapa tukang gojek, tukang ojek, tukang parkir, menyatakan memang benar ada kejadian modus orang yang berpura-pura terinjak dan melakukan pemerasan terhadap korban mobil Avanza warna hitam hari Rabu tanggal 26 Januari 2022. Selesai itu kita melaksanakan penyelidikan seluruh anggota gabungan Polres Metro Jakarta Timur dan Polsek Pasar Rebo mensisir TKP sampai ke TKP awal, karena TKP awal adalah di TL berangkatnya itu adalah TL Pasar Rebo. Dari situ kita menemukan alur gambaran
kemana tersangka itu terakhir pergi. Setelah itu kami menselusuri, ternyata tersangka sempat pergi ke RSKO, Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Cibubur. Dari situ akhirnya kita mencari informasi siapa yang bersangkutan itu. Akhirnya didapat tersangka namanya AF. Dari situ dilakukan pengejaran, ditangkap oleh gabungan tim Polsek Pasar Rebo dipimpin Pak Kapolsek dan Kanit di Polres Metro Jakarta Timur berhasil menangkap tersangka AF di daerah Depok. Setelah hasil interogasi dan pertanyaan, yang bersangkutan memang sengaja untuk melakukan pemerasan ataupun pura-pura terinjak karena adalah butuh uang untuk membeli obat-obatan di rumah sakit ketergantungan obat tersebut. Karena yang bersangkutan setelah kita periksa memang lagi melaksanakan terapi metadon, karena beliau yang bersangkutan adalah pernah pengguna aktif heroin atau putau dan melakukan terapi, tapi memang membutuhkan obat, sehingga yang bersangkutan alasannya itu ya, tetapi tidak dibenarkan. Alasannya itu untuk beli obat versinya dari yang bersangkutan atau tersangka. Untuk pekerjaan sehari-hari, tersangka adalah tukang parkir di daerah Depok, di daerah ada ruko di daerah Depok adalah tukang parkir. Belum lama ini beredar video oknum guru melakukan tindak kekerasan terhadap muridnya di sebuah SMP di Surabaya. Tak hanya itu, oknum guru tersebut juga mengeluarkan kata-kata tak pantas kepada muridnya. Kini orang tua murid sudah melaporkan kasus ini ke Polrestabes Surabaya. Korban didampingi orang tuanya langsung mendatangi Mapolrestabes Surabaya pada Sabtu 29 Januari kemarin. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan memastikan akan memproses laporan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Yusef berujar dirinya menerima langsung kedatangan korban dan orang tuanya yang melaporkan kejadian tersebut. Bahkan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menghubunginya langsung untuk mengecek sejauh mana penanganan kasus ini. Diketahui aksi kekerasan guru terhadap muridnya itu terjadi di salah satu SMP negeri di Surabaya. Video aksi pemukulan itu beredar sejak Sabtu 29 Januari 2022. Dalam video tampak dua siswa sedang berdiri di depan murid-murid lainnya dan disuruh membenarkan soal pelajaran. Tiba-tiba oknum guru tersebut mengatai siswa tersebut bodoh. Selain mengatai, guru tersebut juga memukul dan membenturkan kepala siswa tersebut ke papan tulis. Setelah video pemukulan itu beredar dan viral, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pun memberikan perhatian khusus. Eri bahkan mendatangi rumah siswa yang menjadi korban kekerasan oknum gurunya dan juga ke sekolah terkait. SPKT Polrestabes Surabaya telah kedatangan satu orang masyarakat, bapak daripada anaknya yang kebetulan beberapa saat yang lalu diduga sebagai korban perilaku kekerasan daripada oknum seorang guru yang mana telah beredar viral di platform media sosial. Kejadian ini di kota Surabaya dan tadi Bapak Wali Kota telah menghubungi saya langsung untuk mengecek sejauh mana peristiwa ini terjadi dan bagaimana penanganannya. Artinya Wali Kota sangat intens untuk memperhatikan peristiwa ini dengan harapan ditangani sesuai ketentuan dan tidak terjadi lagi ke depan. Bahwa kami dari Kepolisian Polrestabes serta unit PPA, ya kan, dan saat ini saya didampingi Kasat juga di ruang SPKT menemui pihak keluarga daripada korban atau anak murid ini, yaitu inisial Pak Ali, ya kami sudah sampaikan kita akan tangani secara profesional. Itu yang perlu saya sampaikan sementara waktu dan kita akan melihat fakta-fakta tentang peristiwa yang terjadi. Dan korbannya satu atau dua? Untuk peristiwa ini yang akan kita dalami. Insiden kecelakaan lalu lintas terjadi di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat pada Minggu 30 Januari pagi. Kecelakaan ini terjadi pada sebuah bus berpenumpang yang menabrak bagian bawah flyover. Akibatnya bagian atap bus tersebut sampai terlepas dan menyisakan separuh badan bus.
Beginilah kondisi bus antar kota antar provinsi Sipirok Nauli yang mengalami kecelakaan di flyover Simpang 8 Padang Panjang. Separuh badan bus tampak hilang karena menabrak dinding lorong flyover. Di sekitar bus pun terlihat barang-barang penumpang yang berceceran. Diketahui insiden itu tepatnya terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Simpang 8 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dalam insiden ini, sebanyak 17 orang mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kapolres Padang Panjang AKBP Novianto Taryono mengatakan kecelakaan tunggal itu terjadi diduga karena sopir bus tidak mematuhi rambu lalu lintas. Novianto berujar ada 2 rambu yang dipasang sebelum flyover, yaitu larangan lewat bagi bus dan juga truk. Tak hanya itu, ada pula rambu yang memuat informasi bahwa ketinggian maksimal kendaraan yang melintas adalah 2,2 meter. Novianto menyebutkan sopir bus diduga tidak melihat rambu karena kondisi pagi buta. Kemudian ditambah dengan laju kendaraan yang cukup kencang sehingga terjadi tabrakan atap bus dengan dinding lorong atas flyover. Novianto pun mengimbau agar sopir yang melewati daerah tersebut mematuhi rambu yang ada sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Adapun saat ini polisi masih memburu sang sopir yang kabur seusai kejadian. Tiga pelaku perusakan mobil Mercedes-Benz dan juga pengeroyokan pengemudi di Bantul, Yogyakarta kini berhasil ditangkap polisi. Peristiwa tersebut sebelumnya terjadi di Simpang 4 Taman Tirto, Kapanewon Kasihan, Bantul pada Kamis 27 kemarin. Kejadian ini dipicu kesalahpahaman antara pengemudi mobil Mercy dengan petugas parkir di sebuah tempat makan cepat saji. Dalam konferensi pers yang digelar oleh Polres Bantul pada Sabtu 29 Januari, Kapolres Bantul AKBP Ihsan menerangkan peran dari masing-masing pelaku. Ketiganya yakni berinisial CP, ATW, dan MDK. Pelaku CP diketahui merupakan kurir makanan yang terprovokasi dan melakukan perusakan. Sedangkan ATW dan MDK merupakan korban tabrak lari yang dilakukan pengemudi Mercy berinisial GW. Ketiga pelaku ikut terekam dalam kamera dan tampak garang ketika melakukan perusakan mobil. Mereka diamankan oleh jajaran Satreskrim Polres Bantul pada Jumat 28 Januari lalu. Kapolres Bantul menerangkan pihaknya melakukan penangkapan pada para pelaku berdasarkan sejumlah bukti, termasuk rekaman CCTV. Saat ini Polres Bantul masih melakukan pengembangan kasus ini dan memburu pelaku lainnya. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun 6 bulan penjara. Sementara itu, pengemudi Mercy GW memilih untuk melaporkan peristiwa ini ke polisi. Dirinya menjelaskan aksi main hakim sendiri oleh sejumlah orang itu mengakibatkan dirinya rugi sekitar 50 juta rupiah. Tak hanya itu, rekannya yang juga menjadi penumpang kini mengalami trauma. GW mengakui dirinya kabur hingga menabrak sepeda motor karena panik saat massa mulai berdatangan. Massa disebut oleh GW juga tidak mengetahui persoalan yang sebenarnya terjadi. Diketahui peristiwa terjadi gara-gara GW berhenti mendadak di depan tempat makan cepat saji. Hal ini pun mengakibatkan petugas parkir kaget dan tidak terima. Saudara ATW, 22 tahun, alamatnya di Banyumas, Jawa Tengah. Perannya yakni yang pertama, yang bersangkutan ikut mengejar, kemudian naik di atas kap mobil. Mungkin rekan-rekan media sudah melihat videonya. Yang bersangkutan naik ke atas kap mobil dan memukul kap mobil sebanyak 1 kali. Kemudian menendang pengemudi dari atas kap mobil sebanyak 2 kali. Mengenai korban. Kemudian memukul pengemudi 1 kali mengenai kepala bagian belakang.
Jadi yang bersangkutan tidak hanya melakukan perusakan, tapi melakukan pemukulan, penganiayaan terhadap korban. Ini peran dari saudara ATW. Dari saudara ATW dapat kita sita barang bukti baju yang digunakan. Ini bisa dilihat, nanti di video juga ada bajunya sudah kami sita. Untuk alat-alat yang digunakan sebagian masih kita simpan. Pihak maskapai pesawat Lion Air turut menanggapi soal ramainya video diduga petugas yang menggelindingkan barang dari dalam pesawat. Barang-barang tersebut diduga adalah milik para penumpang. Video tersebut kemudian viral dan menuai beragam komentar negatif dari warganet. Melalui rilis resmi yang diterima oleh tim redaksi pada Sabtu 29 Januari, Corporate Communication Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro menyatakan pihaknya masih melakukan investigasi. Sejauh ini belum diketahui apakah barang tersebut adalah milik para penumpang atau tidak. Pasalnya, menurut Danang, bagasi penumpang tidak diletakkan di dalam kabin pesawat. Danang pun berujar pengaturan dan penempatan bagasi penumpang berada di bagian bawah pesawat. Sebagaimana diberitakan, sebuah video yang menampilkan diduga seorang petugas menggelindingkan barang dari tangga pesawat viral di media sosial. Petugas tersebut menggelindingkan sejumlah paket barang itu dengan sembarangan. Tampak pula ada orang yang menerima paket tersebut dari bawah dan memasukkannya ke kendaraan khusus. Terlihat logo maskapai Lion Air yang ada di badan pesawat tersebut. Aksi inilah yang kemudian memicu komentar-komentar negatif dari warganet. Namun pihak maskapai berjanji akan terus menyelidiki kebenaran soal video tersebut. Niat ingin melamar menjadi petugas kebersihan di Binmas Polda Jawa Timur, seorang pemuda bernama Febri justru ditawari menjadi polisi. Hal ini lantaran pemuda tersebut adalah seorang hafiz Quran. Kisah tersebut viral seusai diunggah oleh akun Facebook Alwi Hasan pada Rabu 26 Januari kemarin. Pemuda beruntung itu langsung ditawari dan diterima menjadi polisi karena ia adalah seorang hafiz Quran. Hal inilah yang membuat Direktur Pembinaan Masyarakat atau Dirbinmas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Asep Irfan Rosadi, langsung menawari pemuda itu menjadi polisi. Pemuda bernama Febri itu langsung bisa memulai pendidikan sebagai abdi negara mulai tahun depan. Bahkan untuk menunggu waktu pendidikan, ia bisa bekerja dulu sebagai petugas kebersihan khusus di ruang Direktur Binmas. Febri juga diberikan tempat tinggal dan disiapkan ruang untuk tidur di Binmas selama bekerja. Diceritakan dalam unggahan, pemuda itu awalnya datang ke kantor Binmas Polda Jatim untuk melamar kerja sebagai petugas kebersihan di ruang Binmas. Febri pun sempat menunggu dari pukul 19 waktu Indonesia Barat dan baru bisa bertemu dengan Kombes Pol Asep pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat ditanya oleh Kombes Pol Asep tentang tujuan hidupnya, pemuda itu mengatakan ingin menjadi hafiz. Ia kemudian mengaku jika dirinya sudah hafal 30 juz Al-Quran. Hal itulah yang membuat Kombes Pol Asep langsung menerima pemuda itu menjadi anggota polisi. Iya, nanti kan udah saya atur kemarin. Udah, tukangnya sudah datang, besok ketemu saya. Tadi yang maaf yang saya suruh bawa mana? Oke bro, siap. Cus. Saya terima sudah. Tahun depan jadi? Yes, amin. Mau nggak? Kenapa? Iya, polisi itu udah ngajak kebaikan. Amar ma'ruf baik, mungkar apa lagi? Hafiz, gila polisi hafiz terkenal bro. Carikan videonya kasih sama dia. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini.
Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.